Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait suap proyek di Kabupaten Langkat. Bupati Langkat Syah Afandin tiba di gedung KPK dengan mengenakan mobil dan langsung ke arah dalam gedung KPK Jakarta Jumat siang. Adapun operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Total ada 7 orang ditangkap pada wilayah yang berbeda yaitu Langkat, Binjai, dan Medan. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang. 1 orang merupakan penyelenggara negara, 1 orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat. Adapun kepada 7 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan. Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah, yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati. Kemudian para pihak yang diamankan di 3 lokasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. Dan pada siang ini, 1 orang diantaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin. Usai operasi tangkap tangan, penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Langkat. Penyidik KPK menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin di Kota Binjai, Sumatera Utara. Kemudian Bupati Langkat digiring ke Polrestabes Medan. Usai OTT, ruang kerja dan sejumlah ruangan lainnya di Pemkab Langkat disegel. Tidak ada aktivitas apapun di lokasi usai Bupati Langkat ditangkap. Selain Bupati, ada 2 orang lainnya yang juga turut ditangkap KPK. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin, pilot PT AMA, disemayamkan. Ibadah penguatan dan penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani, Jayapura sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Gosselin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibdehei, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, 1 ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi
moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francisco Selin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI Habema dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Goslin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan, dievakuasi oleh petugas gabungan dari TNI Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI Habema menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPDEIK. Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personil dengan dukungan 2 helikopter Karakol. Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Goslin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Goslin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yahukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa, kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Jadi patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan, belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan.